Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan niat dalam melaksanakan ibadah haji. Kita paham bahwa sesungguhnya niat memang harus kita hujamkan di dalam hati kita. Tetapi yang namanya manusia, tabiatnya selalu berubah-ubah. Bahkan ketika kita sudah dipanggil di tanah suci, kita bisa jadi berubah niat. Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Kasifer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang di masjid maupun yang di rumah, saya doain tahun depan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru saya. Ada Ustadz Haj Haris Hakam, kita doakan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada guru saya juga Ustadz Amir Faisal Fat, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan. Dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, pergi haji adalah idaman seluruh kaum muslimin. Ya, tidak ada setiap mukmin pasti ingin pergi haji. Maka oleh itu, karena ini amalan besar yang mana Rasulullah SAW menjamin orang yang pergi haji ketika dia dapat predikat haji yang diterima oleh Allah, dia pasti masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang setimpal untuk dirinya kecuali jannah, surga Allah. Namun ada juga haji yang tidak diterima oleh Allah. Apa itu haji yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika dia tidak memenuhi dua syarat. Hati-hati. Kalau hajinya saya, hajinya bapak, hajinya pemirsa tidak memenuhi dua syarat yang ditetapkan Allah, maka haji kita jadi haji mardud. Yang penting bukan haji Muhyiddin. Apa itu syaratnya? Yang pertama ikhlas. Berhaji kita harus karena Allah. Saya setuju dengan Pak Kiai Haji Haris Hakam tadi. Kita pergi haji bukan pulang pengen dipanggil Pak Haji. Cukup nanti Allah pada hari kiamat memanggil kita haji. Setuju apa enggak? Kalau enggak setuju saya pulang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk? Nanti pemirsa buka surat Tabarok, surat Al-Mulk ini ibu baca. Ya, Syekh Ali Jabir pernah nasihatin saya kalau sebelum tidur baca surat Al-Mulk 30 ayat, nanti matinya husnul khotimah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup, sebentar lagi kita mati, kemudian dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Untuk melihat siapa di antara kita yang amalnya terbaik. Bukan amal yang terbanyak, bukan yang haji tiap tahun. Lihat, perhatikan ayat ini. Bukan aktsaru amala. Apa? Yang paling berkualitas. Ditafsirkan oleh Imam Fudhal ibn Iyad yang disebut dengan ahsanu amala. Artinya apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajinya ikhlas. Tapi ketika pergi haji manasiknya nggak ngikutin sunnah Nabi, nggak ngikutin rukun-rukun Nabi, kewajiban yang Nabi laksanakan, maka ini juga hajinya ditolak. Hal hajju arafah kata Rasulullah. Makanya ibu jangan berkecil hati yang belum pergi haji. Jangan berkecil hati. Allah lagi nyuruh kita belajar manasik haji yang benar, supaya nanti kita siapin ikhlas ketika pergi haji sesuai ilmu, pulang dapat haji mabrur. Jangan terburu-buru. Kita belum ada ilmunya, kita belum ada pengetahuannya, disuruh belajar. Enggak tahun depan, 2 tahun lagi. Insya Allah sebelum mati, sebelum wafat, semua yang nonton Damai Indonesiaku hari ini pergi haji semua. Al-hajju arafah, ini ilmu. Haji, intinya haji itu pergi ke Arafah. Ada jamaah haji, dia nggak pernah ikut manasik haji, dia nggak pernah ikut ceramah, main pergi haji mentang-mentang punya duit. Dia lihat, wah, ketika pergi haji ada 3 juta orang, ramai banget. Ketika di maktab teman-temannya pada nyium hajar aswad, padahal nyium hajar aswad hukumnya sunnah bukan wajib. Waduh, teman-temannya pada cerita, alhamdulillah nih, gua udah nyium hajar aswad,
Waduh gimana nih mau nyium Hajar Aswad, ditutupin sama kepala orang negro. Hajar Aswad. Begitu temannya cerita lagi besoknya, saya udah nyium Hajar Aswad. Sampai pada akhirnya dia lihat tanggal 8, tanggal 9 kok orang-orang kagak ada yang ke Ka'bah nih. Ya kan, orang-orang semua pada ke Arafah, pada ke Mina. Maka dia bergegas ke Ka'bah untuk nyium Hajar Aswad. Hajinya diterima sama Allah enggak? Karena inti haji 9 Zulhijjah harus ada di Arafah. Ini menunjukkan kepada kita setiap muslim yang mau beribadah kepada Allah, apalagi haji yang amalan puncak dalam rukun Islam, harus punya ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ibadah, apalagi amal haji, kalau amalannya tidak sesuai perintah Rasulullah, tidak sesuai contoh Rasulullah, amalannya ditolak. Jadi ada 2 I, syarat ibadah kita mau diterima Allah. Yang pertama ikhlas. Jangan sampai di dalam hati kita punya perasaan dengan ibadah kita mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia, ingin mendapatkan pencitraan dari manusia. Demi Allah, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana khalisan liwajhi. Allah enggak akan terima amal kalau amal kita tidak ikhlas. Nabi Ibrahim kekasih Allah dijamin masuk surga. Nabi Ismail kekasih Allah dijamin masuk surga. Diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Tiang-tiangnya tuh yang ibu lihat awal dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim setelah itu sombong? Lihat nih Pak Haji, Bu Haji, saya nih yang bangun Ka'bah. Apa seperti itu? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, saya udah bangun Ka'bah. Gak apa-apa capek-capek, gak apa-apa udah keluar duit. Yang penting ya Allah terima amal ibadah saya. Gak setelah haji, oh panggil saya haji ya, panggil saya Bu Haji ya. Lah. Makanya setiap kita beramal harus ada H2C. Harus ada apa? Ini kayaknya pada ngantuk semua, kenapa nih? H2C apa itu? Harap-harap cemas. Ini hati yang akan Allah cintai. Ketika beramal kita takut amal kita gak diterima Allah. Saya pergi haji, saya udah keluarkan uang banyak, tenaga sampai 30 hari, 40 hari. Ketika selesai pergi haji langsung angkat tangan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima haji saya. Takut, merasa amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa amal kita ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga terus berdoa minta amal kita diterima. Seperti Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ismail alaihissalam. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Padahal udah dijamin surga. Ibu tahu kuburan Abu Bakar di mana? Samping Nabi Muhammad. Bapak tahu kubur Umar bin Khattab di mana? Sebelah Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Tapi mereka setelah beribadah kepada Allah, mereka selalu mengatakan apa? Saya mau ajarin nih ke pemirsa Damai Indonesia aku semuanya nih. Ya catat, Rabbi ja'alni. Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhik wala taj'alha li ahadin ghairak. Lihat. Ya Allah, jadikan amal Umar, jadikan amal Abu Bakar ikhlas semata-mata karenamu. Dan jangan jadikan amal saya untuk seorang pun makhluk di muka bumi ini. Ya kalau sholat di depan mertua, apalagi mertuanya kaya, diprediksi sama dokter seminggu lagi wafat. Pas sholat depan mertua, waduh baca Yasinnya enak bener. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Mertuanya pipis kebelet. Langsung Allahu Akbar ruku. Berarti sholatnya karena apa? Orang yang ikhlas dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, man yaktum hasanatuhu kama yaktum sayiatuhu. Dia menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukannya. Kita nggak mau aib kita di hadapan orang banyak sehingga kita tidak expose aib kita. Begitupun orang yang ikhlas, kebaikan yang dia lakukan dia hanya ingin Allah yang tahu saja. Nggak perlu sampai ditaruh di media sosial, gak perlu ditaruh di koran, gak perlu ditaruh dimanapun untuk dilihat manusia, untuk disanjung manusia. Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 2 sifat yang kalau kita punya kita gak akan bisa ikhlas. Apa itu? Yang pertama mahabbatus tsana, yang kedua al-hirs bima fi aidin nas. Ketika ibadah ingin dipuji orang, yang kedua ketika beribadah ingin dapat balasan dunia. Ini 2 sifat ini akan menghancurkan amal seseorang sehingga tidak diterima oleh Allah. Udah, saya pergi haji pengen dapat surga. Tidak ada balasan yang lebih indah dari surga Allah Azza wa Jalla. Ya, terima kasih Ustadz. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Kasif Her.
bagaimana niat sangat berpengaruh dan mudah-mudahan kita semua diluruskan niatnya untuk dapat pergi haji ya. Oke pemirsa, ini sudah ada penanya di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Mira. Ibu Mira, Iya. silahkan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, saya kan belum berhaji, saya pengen menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah hajinya itu, pahala hajinya nyampai? Terus gimana dengan saya? Apakah haji saya dapat imbas anunya dari haji itu, gitu? Menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Mira. Jadi pertanyaannya, bagaimana apakah jika kita menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu bisa dan kita apakah diterima ibadah hajinya? Nah, pemirsa, para narasumber kita akan menjawab pertanyaannya di segmen selanjutnya. Jadi kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Damai Indonesiaku.